Profesor Diki. Iya kayak ujian disertasi itu. Dan saya mesti cari akal supaya ucapan ini tidak menimbulkan sprindik. Tadi betul diterangkan di situ, mayoritas Indonesia adalah Muslim, mayoritas Indonesia adalah Allah. 3 grafik yang menunjukkan bahwa bangsa ini diasuh secara teologis, diasuh secara etnis. Itu poinnya tuh. Ada grafik lain yang belum diterangkan dan saya tunjukkan angkanya. Per hari ini 12 juta anak-anak Indonesia mengalami stunting, kekurangan gizi. Anak yang dalam formative years-nya antara sebetulnya 5 sampai 11 tahun, kekurangan gizi hari ini itu 10 tahun lagi dia akan kekurangan otak, IQ-nya drop 20% itu. Itu fakta sosiologisnya. Anak yang lahir hari ini juga akan dibebani oleh utang Presiden Jokowi sebanyak 30 juta rupiah. Jadi ibu yang hari ini melahirkan, dia melahirkan seorang generasi, seorang bayi yang langsung menyandang beban sebagai pembayar utang itu. Itu bahayanya tuh. Jadi dalam keadaan semacam itu kita dipalsukan dengan istilah-istilah jangan pakai politik identitas. Loh, Islam itu adalah identitas dari awal. Bahkan demokrasi kita diawali dengan prinsip bahwa ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu Piagam Jakarta, hasil percakapan demokratis itu. Kan pada waktu itu dasar negara kita dipertengkarkan secara demokratis. Semua orang pemikir founding parents kita datang dengan pikiran, dengan referensi dan menemukan formulasi itu tuh. Bahwa kemudian bagian itu dihilangkan, itu juga hasil dari percakapan demokratis. Sehingga terjadi keseimbangan. Tetapi apa yang dihapus dari sila pertama Pancasila itu tidak mungkin dihapus dari memori kolektif bangsa ini. Itu fakta sejarahnya begitu. Jadi mengatakan bahwa politik identitas itu berbahaya bagi demokrasi, itu artinya mau menghapus jejak pikiran yang dibekalkan pada bangsa ini oleh pendiri kita. Saya lanjut sedikit bahwa saya ada di Forum Muhammadiyah hari ini, kampus yang pernah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bayangkan misalnya bila Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu memilih untuk jadi caleg, sangat mungkin beliau itu pakai rompi orange hari ini. Seandainya beliau memilih jadi polisi, sangat mungkin hari ini dia ada di tahanan Brimob. Tapi sejarah hukum alam sudah jadi sunnatullah bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih menjadi pedagog, menjadi pendidik, sehingga Muhammadiyah sekarang punya 172 universitas. Artinya dengan berapa tadi 5 juta mahasiswa. Jadi kalau 1 jam aja dosen Muhammadiyah mogok ngajar, IQ bangsa ini drop. Anda bayangkan itu. 1 jam Ustadz Abdul Somad berhenti berceramah, kedunguan bangsa ini bertambah. Itu yang kita sebut sebagai modal pikiran bangsa ini untuk melesat itu. Jadi bagus betul tadi diterangkan bahwa ini kampus berbasis sosio-teknopreneur. Teknologi sekarang tumbuh secara eksponensial. Kita bilang kita masuk di dalam masyarakat teknologis 4.0, 4.0. Tetapi kalau teknologi dan ekonomi tumbuh secara 4.0, masyarakat mesti tumbuh di atas itu. Masyarakat mesti jadi 5.0 supaya masyarakat bisa mengawasi perkembangan teknologi maupun perkembangan ekonomi itu.
Di Jepang misalnya, orang bicara oke, kami masuk dalam 4.0. Iya, tapi society-nya masuk dalam 5.0. Kenapa? Karena pemimpinnya adalah 6.0. Di kita, ekonomi mau ditumbuhkan 4.0, pemimpinnya 0.4. Itu problem utama kita tuh. Jadi memang kita harus memperluas percakapan politik semacam ini dari kampus. Kita ingin kampus memproduksi pikiran itu. Agak ajaib kalau beberapa kampus menolak saya dan Ustaz Abdul Somad. Emangnya kampus sekarang perlu pakai paspor untuk berceramah tuh. Jadi kampus ini kayak Singapura, nolak orang untuk berbicara. Padahal bangsa ini dimulai dengan percakapan. Kita tahu bagaimana konstitusi itu dibangun dengan percakapan yang ketat, sistematis, bertengkar berbulan-bulan untuk menghasilkan Indonesia. Sekarang kita nggak ada pertengkaran, karena pertengkaran dilarang oleh KUHP. Jadi sekali lagi menjawab secara singkat bahwa negeri ini perlu diinvestasikan ulang dengan pikiran.